Untuk informasi yang pertama, terlebih dahulu kita akan update banjir yang kembali menerjang dua desa di Bener Meriah Aceh Tribuners. Bener Meriah Aceh kembali diterjang banjir pada malam lalu Rabu 24 Desember 2025 dan banjir ini merendam sejumlah desa akibat hujan deras sejak sore hari. Dikatakan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abadi pada Rabu 24 Desember kemarin, dikatakan banjir akibat hujan lebat sejak sore hari menyebabkan debit air sungai di sejumlah titik kembali naik. Dan Ilham juga mengatakan lokasi pengungsian di Bener Meriah tidak terdampak banjir, namun kondisinya masih diguyur hujan lebat. Selain itu, akses komunikasi ke Desa Pantan Kemuning, Kecamatan Timeng Gajah terputus sementara dan pengecekan kondisi desa tersebut belum dapat dilakukan karena debit air meningkat. Diketahui Bener Meriah sendiri termasuk dilanda banjir bandang pada Rabu 26 November lalu, dan banyak jalan dan juga jembatan yang putus sehingga daerah ini sempat terisolasi Tribuners, di mana diketahui pada kemarin juga kembali diterjang banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Tribuners, hujan lebat yang mengguyur Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan pada Kamis 25 Desember 2025 sore kemarin ini juga menyebabkan banjir yang melanda kawasan tersebut. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah putusnya satu unit jembatan yang mengarah ke kantor Camat Trumon Tengah. Camat Trumon Tengah Nazir membenarkan adanya kondisi tersebut dan membenarkan bahwa jembatan lorong yang memasuki lapangan bola maupun menuju kantor camat ini putus akibat derasnya arus banjir. Selain itu, hujan lebat yang terjadi sejak pukul 5 sore menyebabkan genangan air di sebagian rumah warga dan Badan Jalan Nasional Lintas Tapak Tuan Subulus Salam. Kondisi ini sempat mengganggu arus lalu lintas tentunya, dan warga Ladang Rimba Mahzar mengatakan meski banjir masih merendam sebagian rumah, kendaraan roda 4 ini masih bisa melintas dan kemarin masih bisa lewat walaupun banjir ini juga merendam sebagian rumah warga. Sementara itu, Pusdalops PP BPBD Aceh Selatan melaporkan bahwa banjir di Desa Gunung Kavo, Kecamatan Trumon Tengah sudah surut sehingga aktivitas lalu lintas di wilayah tersebut sudah berjalan normal. Camat Nazir menambahkan warga saat ini sedang membersihkan lumpur yang terbawa banjir yang melanda sejumlah rumah yang mereka tempati saat ini. Pemerintah Provinsi Aceh sendiri kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari ke depan hingga 8 Januari 2026. Juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa keputusan perpanjangan masa tanggap darurat tersebut diambil setelah Pemprov ini mendengarkan laporan analisis cepat Poskomando Tanggap Darurat Bencana Aceh serta rekomendasi dari Forkopimda menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 ini selama 14 hari ke depan terhitung sejak 26 Desember 2025 sampai 8 Januari 2026. Muhammad MTA sendiri mengatakan perpanjangan ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan semua satuan kerja perangkat Aceh SKPA dan stakeholder terkait untuk mempercepat proses distribusi logistik untuk korban bencana, baik di pengungsian maupun rumah hingga ke pelosok terisolasi. Selain itu, Gubernur Aceh juga meminta agar masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dengan memfungsikan semua rumah sakit, puskesmas, pustu, dan pos pelayanan kesehatan hingga ke desa-desa terisolasi. Persiapan proses ini belajar mengajar dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak korban bencana, menyediakan pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya, sehingga proses belajar juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian Gubernur Aceh juga menginstruksikan untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik. Pada perpanjangan tanggap darurat kedua ini, semua SKPA ditekankan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh pemerintah Aceh sendiri di bawah supervisi pemerintah pusat. Pihaknya juga berharap Aceh ini menjadi lebih baik dan terus bersatu untuk bangkit dari bencana yang melanda wilayah tersebut. Sementara itu, Tribuners, Universitas Teguh Umar UTUH
sudah menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam skala besar kepada korban bencana banjir yang melanda 10 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, di mana penyaluran bantuan tersebut dimulai sejak Selasa 23 Desember 2025 melalui tim relawan gabungan yang terdiri atas pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dari 6 fakultas di lingkungan UTU. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, di Sumatera Utara, kemudian yang melanda Sumatera Barat juga. Pratikno mengatakan fokus pemerintah adalah percepatan pemulihan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Dan saat ini, Pratikno bersama Kepala BNPB dan jajaran pemerintah daerah berada di Aceh untuk memastikan langkah tanggap darurat dan pemulihan berjalan cepat. Tidak ada libur. Dikatakan oleh Pratikno, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana. Ini dikatakan oleh Pratikno melalui sambungan video yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia pada Kamis kemarin, 25 Desember 2025. Sementara itu, Pratikno juga merasa bersyukur berkat gotong royong oleh pemerintah dan pihak terkait. 12 dari 52 kabupaten kota di 3 provinsi sudah masuk fase pemulihan. Namun 11 kabupaten di Aceh masih memperpanjang status tanggap darurat untuk memastikan upaya penanganan maksimal sebelum masuk fase pemulihan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.